Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kita Ngobrol Yuk. Tapi sebelum kita basa-basi aja, kita ngobrol apa aja. Gimana nih kabar kalian hari ini? Kuharap kabar kalian tuh baik-baik aja. Jangan menyerah pada hidup karena perjalanan kita masih panjang. Jangan putus asa untuk menggapai semua impian-impian kita. Oke, langsung aja kita akan ke podcastnya. Tapi kita seperti biasa ya, hanya bahas-bahas apa aja yang mau dibahas. Tapi pembahasan ini lebih mengarah kepada sesuatu yang tentunya akan menginspirasi kalian dan memotivasi kalian. Tentunya tentang kehidupan kita lah ya, tentang kehidupan dunia ini gitu. Nah, dalam kebisingan dunia modern yang penuh dengan media sosial dan interkoneksi yang tak kenal batas, terdengarlah suara lembut yang menyampaikan pemikiran, hidup akan jauh lebih tenang jika orang lain tidak tahu banyak tentang kita. Dan kita tidak terlalu masuk ke kehidupan orang lain. Pernyataan ini membawa kita pada refleksi tentang arti privasi dan batas-batas interpersonal dan dampaknya terhadap diri kita. Nah, privasi di sini dalam konteks ini dianggap sebagai sebuah anugerah, tempat perlindungan dari sorotan yang terlalu tajam dalam mata publik. Dalam dunia di mana kehidupan pribadi sering menjadi pameran publik melalui media sosial. Pemikiran ini juga mengajak kita nih untuk menilai nilai dari kedamaian yang muncul dari menjaga sebagian besar kehidupan kita di luar jangkauan pengetahuan umum tentunya. Ketika orang lain tidak tahu terlalu banyak tentang kita memiliki kebebasan untuk merenung dan tumbuh tanpa terlalu banyak gangguan eksternal. Privasi memberikan ruang untuk eksplorasi diri, penemuan makna hidup, dan pengembangan hubungan yang mendalam tanpa terbebani oleh ekspektasi atau penilaian orang lain. Sebaliknya, menghindari terlalu masuk ke kehidupan orang lain juga menciptakan batasan yang sehat dalam interaksi sosial. Pernyataan ini mungkin mencerminkan kebijaksanaan untuk tidak terlalu paku pada detail kehidupan orang lain, menghindari gosip yang tak bermanfaat, dan memungkinkan setiap individu memiliki ruang pribadi mereka sendiri. Dalam konteks kesejahteraan mental, pernyataan ini menyoroti pentingnya menciptakan batasan yang sehat untuk menjaga keseimbangan emosional dan menjaga kedamaian batin. Terlalu banyak terpapar informasi tentang kehidupan orang lain, terutama yang tidak relevan dan bersifat pribadi, bisa menjadi sumber stres dan kecemasan. Namun sebagai kontrapoin, perlu diakui bahwa dunia saling terhubung dan juga membawa manfaat positif. Terkadang berbagi pengalaman dan membuka diri dapat memperkaya hubungan sosial, memberikan dukungan, dan membangun rasa saling pengertian. Pemikiran ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa dalam kita ingin membuka diri dan menutup diri dari dunia luar. Di dalam ruang privasi dan batasan yang sehat, kita mungkin menemukan ketenangan yang mendalam. Namun di dalam keterhubungan dan berbagi, kita dapat menemukan makna yang lebih besar dari dalam kehidupan sosial kita. Keputusan mengenai sejauh mana kita ingin melibatkan diri dalam kehidupan orang lain atau menjaga privasi kita adalah bagian penting dari perjalanan pribadi dan penemuan diri. Pemahaman atas kebijaksanaan hidup yang lebih tenang dengan batasan privasi, mari kita terus menjelajahi dimensi-dimensi
yang lebih dalam dari pesan ini. Privasi memberikan kita tempat perlindungan untuk tumbuh dan berkembang tanpa terlalu banyak pengaruh luar. Ini menciptakan ruang untuk self-discovery, refleksi diri, dan pengembangan diri tanpa tekanan dari ekspektasi atau pandangan orang lain. Dalam keheningan privasi, kita dapat menemukan kedamaian batin dan keseimbangan dalam menjalani hidup. Sejalan dengan itu, menjauh dari terlalu banyak terlibat dalam kehidupan orang lain juga memainkan peran krusial. Ini adalah peringatan untuk tidak terlalu terpaku pada cerita dan detail kehidupan orang lain yang mungkin tidak memiliki relevansi dan signifikasi bagi perkembangan diri kita. Terlalu banyak terlibat dalam urusan orang lain bisa menciptakan tekanan yang tidak perlu dan mengalihkan perhatian dari fokus pada perjalanan pribadi kita sendiri. Dalam era media sosial dan terkoneksi secara digital, mengatur seberapa jauh kita terlibat dalam kehidupan orang lain dapat menjadi tantangan tersendiri bagi diri kita. Pesan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan keseimbangan dalam berbagi informasi dan interaksi sosial online. Terlalu banyak ekspor terhadap kehidupan orang lain di dunia maya dapat menghasilkan perasaan tidak memadai atau perbandingan yang merugikan. Penting untuk diingat bahwa menjaga privasi dan menghindari terlalu banyak campur tangan dalam urusan orang lain bukan berarti kita menjadi apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan sosial kita. Sebaliknya, itu adalah panggilan untuk memiliki batasan yang sehat, membangun hubungan yang bermakna, dan menghormati ruang pribadi orang lain sambil tetap terlibat dalam cara yang mendukung dan positif. Dalam melihat kedua sisi dari persamaan ini, pesan ini mengajak kita untuk memahami bahwa keseimbangan adalah kunci. Menemukan tenggang rasa antara menjaga privasi pribadi dan menghormati ruang orang lain, menciptakan fondasi untuk hidup yang lebih damai dan bermakna. Privasi ini memberikan kita kebebasan, sementara penghargaan terhadap privasi orang lain menciptakan budaya saling hormat dan penerimaan. Dalam pandangan ini, hidup akan jauh lebih tenang di tengah dunia yang seringkali riuh dan terbuka. Dalam melanjutkan eksplorasi kebijaksanaan hidup yang lebih tenang melalui pembatasan privasi, kita dapat mengeksplorasi dampak lebih dalam dari keputusan untuk menjaga sebagian besar kehidupan kita di luar sorotan publik. Privasi dapat dianggap sebagai pintu menuju kedalaman batin dan keintiman diri. Dalam ruang ini, kita dapat menjalani refleksi mendalam tentang makna hidup, nilai-nilai pribadi dan tujuan yang lebih besar tanpa terpengaruh oleh opini atau harapan orang lain. Ini adalah panggilan untuk menghormati keunikan setiap perjalanan hidup dan memberikan diri kita kesempatan untuk menentukan identitas diri kita sendiri. Di samping itu, menjaga jarak dari terlalu banyak campur tangan dalam kehidupan orang lain juga merupakan bentuk penghargaan terhadap batasan dan kebebasan individu. Ini menciptakan lingkungan yang penuh pengertian dan penuh rasa hormat, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalani kehidupannya tanpa kecemasan terhadap intervensi atau penilaian yang tidak perlu. Namun di era di mana konektivitas digital telah menjadi norma, ada juga tantangan dalam mempertahankan batas privasi, mengatasi tekanan sosial, dan keinginan untuk berbagi setiap aspek hidup secara online adalah pertempuran tersendiri. Pesan ini oleh karena itu menciptakan panggilan untuk berlatih kebijaksanaan
dalam berbagi dan berinteraksi di dunia maya, menjaga ruang untuk diri sendiri tanpa mengorbankan makna dan kedalaman hubungan. Dalam konteks sosial yang terus berubah, privasi juga melibatkan perlindungan terhadap kelemahan dan ketidaksempurnaan kita. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki sisi yang tidak sempurna, kita dapat menciptakan kebijaksanaan kolektif untuk tidak memandang rendah atau menghakimi berdasarkan potongan kecil informasi yang dapat dilihat secara publik. Sebagai penutup, pemahaman akan kebijaksanaan hidup yang lebih tenang melalui pembatasan privasi membawa kita pada refleksi terhadap nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup kita. Privasi bukan hanya tentang menyembunyikan, tapi juga tentang memberikan diri kita dan orang lain ruang untuk tumbuh, belajar, dan merentangkan sayap tanpa terlalu banyak pengaruh eksternal dalam dunia yang terus berputar. Kebijaksanaan ini adalah pemandu untuk mencapai kedamaian batin dan hubungan yang lebih bermakna. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian dan memotivasi kalian untuk menjalani kehidupan yang lebih semangat dan pantang menyerah ke depannya. Jangan putus asa, terus semangat untuk menggapai impian yang masih belum tercapai. Sebagai penutup, di akhir dari video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.